Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat salsabilillah yang dimuliakan Allah, ada satu makalah atau makalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man tawaddu'a rafa'ahullah wa man takabbara khada'ahullah. Barang siapa yang tawaddu, Allah akan mengangkat derajatnya, dan siapa yang takabur akan Allah hancurkan derajatnya. Sahabat salsabilillah yang dimuliakan Allah, ada satu peristiwa penting yang terjadi, yaitu pada peristiwa peperangan yang sering dipimpin oleh Khalid bin Walid. Suatu ketika Khalid menghadap Khalifah Umar karena beliau dipecat sebagai panglima perang. Sesampainya di rumah Umar, Khalid mengucapkan salam dan melaporkan penerimaan surat pemecatan tersebut. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Langsung saja, saya menerima surat pemecatan. Apa betul saya dipecat? Tanya Khalid kepada Umar. Khalifah Umar bin Khattab menjawab salam dan membenarkan pemecatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Khalid, jawab Khalifah. Khalid semakin penasaran alasan pemecatannya. Kalau masalah dipecat, itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi kalau boleh tahu, apa kesalahan saya? Tanya Khalid kembali. Sebenarnya Khalid menerima saja pemecatannya, namun dia juga ingin tahu. Takut-takut ada kesalahan fatal yang dia perbuat hingga dia dipecat. Umar bin Khattab menjawab bahwa Khalid bin Walid tidak punya kesalahan. Kamu tidak punya kesalahan. Kalau tidak punya kesalahan, kenapa saya dipecat? Apa saya tidak mampu menjadi panglima? Umar menjawab, pada zaman ini kau adalah panglima terbaik, kata Umar. Khalid bin Walid semakin tidak bisa menahan rasa penasarannya. Kenapa dirinya dipecat? Beliau mengatakan, lalu kenapa saya dipecat? Dengan tenang, Khalifah Umar bin Khattab menjelaskan alasan kenapa Khalid bin Walid dipecat dari jabatannya sebagai panglima perang. Wahai Khalid, demi Allah, sungguh engkau bagiku adalah orang yang mulia dan aku cintai. Janganlah engkau mencelaku setelah hari ini. Khalid, engkau jenderal terbaik, panglima perang terhebat. Ratusan peperangan telah kau pimpin dan tak pernah satu kali pun kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah aku mendengar orang menjelek-jelekan. Tapi ingat Khalid, kau juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji. Bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong. Seberat debu rasa sombong di dalam hati, maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku, wahai saudaraku. Untuk menjagamu, terpaksa saat ini engkau aku pecat, supaya engkau tahu. Jangankan di hadapan Allah, di depan Umar saja, kau tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar jawaban itu, Panglima Khalid bin Walid tertegun, bergetar dan goyah. Khalid menangis bahagia. Dia bersyukur memiliki seorang pemimpin yang sangat menyayanginya, memikirkan hidupnya hingga akhirat kelak. Dan dengan segenap kekuatan yang ada, dia langsung mendekap Khalifah Umar sambil menangis. Dia berbisik, terima kasih ya Khalifah, engkau memang benar-benar saudaraku. Lalu Umar menulis surat yang dikirim ke daerah-daerah, dan isi suratnya, sesungguhnya aku memecat Khalid bin Walid bukan karena aku benci kepadanya atau dia berkhianat, tetapi aku khawatir manusia akan menggantung kemenangan dalam medan pertempuran terhadap dirinya, dan aku khawatir pula dia akan dikultuskan dan mereka mendapat bencana atas hal tersebut. Aku juga berharap mereka mengetahui bahwa Allah lah yang memberi kemenangan.
Aku juga berharap supaya mereka tidak tergoda dengan kehidupan dunia. Hendaklah mereka tidak menyebar fitnah. Sahabat Salsabila yang dimuliakan Allah, inilah alasan kenapa Khalid bin Walid dipecat, agar tidak ada rasa sombong. Karena rasa sombong akan menghancurkan siapapun. Salah satu penyakit hati dalam diri manusia yang menutup jalan hidayah Allah adalah sifat sombong atau takabur. Orang sombong dalam Islam adalah penyakit yang bisa melanda seluruh lapisan masyarakat, dari yang kaya sampai yang miskin, orang alim dan yang bodoh, yang muslim maupun non muslim dan lain sebagainya. Banyak kita jumpai bagaimana kesombongan seorang kaya, bagaimana kesombongan orang-orang miskin, bagaimana kesombongan orang-orang yang alim, seorang ulama yang sombong, dan sebaliknya bagaimana kesombongan orang-orang yang bodoh. Ini juga menjadi penyakit dalam diri kita. Begitu juga umat Islam merasa sombong dengan agamanya karena mereka merasa mayoritas, mereka merasa paling banyak, sombong di hadapan orang-orang di luar Islam. Takabur secara bahasa artinya sombong atau membanggakan diri. Orang sombong selalu membanggakan dirinya sehingga lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah karena karunia Allah. Dan karunia itu harus disyukuri, bukan untuk dibangga-banggakan kepada orang lain. Sifat takabur hampir sama dengan sifat ujub, di mana sifat ujub adalah menganggap kelebihan yang ada pada dirinya adalah usahanya sendiri. Sedangkan sifat takabur menganggap dirinya lebih mampu dan meremehkan orang lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit